Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya semua pasti kabarnya luar biasa. Karena itu kakak juga percaya semua juga pasti dalam keadaan semangat dan sehat untuk memuji-muji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama beribadah untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita katakan happy ayah, happy yeye. Lebih tinggi dari apapun. Dia sangat mengasihi kita, dia sangat baik bagi kita. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik, Engkau selalu baik. Shalom, apa kabarnya semua? Tante harap anak-anak Tuhan yang ada di rumah dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Kita tadi telah memuji Tuhan dengan Kak Mega. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami telah memuji Tuhan dan tibalah waktunya untuk kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan berkatilah kami, tolonglah kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian 3.
Ayo, siapa yang masih ingat kitab Kejadian 3 bercerita tentang apa? Nah, manusia pertama, siapa ya manusia pertama? Benar, manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah pasangan suami istri. Ayo, bagi yang sudah bisa membaca, bisa dibuka dari kitab Kejadian 3. Dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-24. Nah, di sini Tante akan menceritakan secara singkat firman Tuhan yang ditulis dari Kejadian 3 ini. Nah, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Adam dan Hawa ditempatkan Allah di Taman Eden. Allah berfirman bahwa semua yang ada di taman ini boleh mereka makan, kecuali satu pohon di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan. Nah, Allah berfirman, sekali-sekali Adam dan Hawa tidak boleh menyentuh bahkan memakan pohon pengetahuan itu, karena ketika mereka makan, maka mereka akan menjadi serupa dengan Allah. Mereka akan tahu mana yang baik dan yang buruk. Nah, pada suatu hari, iblis datang dalam bentuk seekor binatang. Binatang apa itu? Benar, binatang ular. Iblis datang dalam bentuk seekor binatang ular, kemudian ular itu menggoda si Hawa, istrinya Adam, untuk makan buah pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan yang berada di tengah-tengah Taman Eden itu. Apa yang dilakukan? Ternyata si Hawa tergoda. Si Hawa tergoda dengan godaan perkataan yang dikatakan iblis. Hawa memakan buah itu, kemudian memberikannya kepada suaminya si Adam. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu terbukalah mata mereka. Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Mereka melihat bahwasanya mereka tidak memakai baju. Kemudian mereka ketakutan karena mereka tahu mereka telah melanggar perintah Allah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ternyata Allah mengetahui kejadian itu. Allah datang mencari Adam dan Hawa. Allah berkata di sini, ketika Allah mendengar bunyi langkah Tuhan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah berjalan-jalan, kemudian Adam dan Hawa itu bersembunyi di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Allah memanggil mereka, dan Allah berkata, "Di manakah engkau?" Akhirnya si Adam dan Hawa berkata, "Kami takut sebab kami telanjang." Baru Allah berkata, "Siapa yang memberitahukan engkau?" Ternyata Allah mengetahui Adam dan Hawa telah memakan buah dari pohon terlarang tersebut, buah pengetahuan. Setelah itu apa yang dilakukan Allah? Allah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa karena mereka telah melakukan satu kesalahan, yaitu melanggar perintah Allah. Apa yang dilakukan Allah? Allah menghukum Adam dan Hawa. Adam akan bersusah payah dalam mencari nafkah. Hawa akan merasakan sakit yang luar biasa ketika melahirkan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini Tante mau berkata bahwasanya dosa itu sungguh sangat tidak bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak boleh, karena dosalah yang memisahkan Adam dan Hawa, hubungan Adam dan Hawa dengan Allah. Jadi dulunya Adam dan Hawa hidup dengan damai di Taman Eden bersama-sama dengan Allah. Mereka penuh kemuliaan Allah. Tetapi ketika mereka melakukan dosa, nah hubungannya yang tadi seperti ini, kemudian itu terpisah karena dosa. Adam dan Hawa telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa yang dilakukan Allah? Allah menghukum mereka. Tapi tidak sampai di situ. Allah tidak hanya menghukum, tetapi kasih Allah lebih besar dari dosa yang telah dilakukan Adam dan Hawa tadi. Kesalahannya, kasih Allah lebih besar dari kesalahan Adam dan Hawa. Allah berjanji dari keturunan Adam dan Hawa lah nanti akan ada seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, walaupun Allah menghukum, tetapi Allah tetap memberkati Adam dan Hawa. Oke, pelajaran dari firman Tuhan hari ini, dosa itu apa? Ya, dosa itu adalah perbuatan atau pelanggaran yang kita lakukan dari perintah Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya apa? Kalau kita berbohong,
Nah itu tidak bisa ya, sebagai anak Tuhan tidak boleh berbohong, melawan orang tua, malas belajar, kemudian menyontek juga ternyata itu adalah dosa. Dosa hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Jadi mari kita menjauhi dosa dan melakukan firman Tuhan. Caranya dengan apa supaya kita tidak tergoda seperti Hawa tadi ya? Jadi supaya nggak tergoda gimana? Caranya adalah rajinlah membaca firman Tuhan dan mau tunduk, mau taat pada perintah Allah. Jadi ketika ada teman-teman yang mengejek kita atau yang mau mengajak kita berbuat dosa, langsung kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tidak boleh mengejek, tidak boleh berbuat jahat kepada orang. Maka di situ kita boleh mengambil sikap dan banyak-banyak berdoa supaya Tuhan kuatkan. Baiklah. Nah, Tante, mari kita baca. Nanti bantu orang tuanya juga Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 ini Tante bacakan ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah dan firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Maut itu adalah kematian kekal. Kita tidak bisa lagi hidup bersama-sama dengan Allah dalam kehidupan yang kekal. Dan dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Baiklah. Jadi sekarang jauhin dosa. Tetap ya bagi anak-anak kelas tengah, bagi kelas kecil juga yang sudah bisa membaca, nanti dibaca ayat hafalannya dari Roma 6 ayat 23 ya. Kalau anak kelas kecil yang belum bisa membaca, minta bantu sama orang tuanya untuk membacakan Roma 6 ayat 23. Baiklah, kita belajar firman Tuhan hari ini supaya menjauhi dosa dan melakukan firman Tuhan. Jadi, jauhi dosa dan melakukan firman Tuhan. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Kami belajar dari kesalahan Adam dan Hawa. Kami mau taat dan tunduk kepada perintah dan kehendak Tuhan. Tolonglah kami untuk senantiasa mau dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami dan melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Bapa di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, berkatilah kesehatan mereka, berikan kepintaran dan kecerdasan. Berkati kedua orang tua, biarlah dalam masa pandemi seperti ini, orang tua tetap sabar, mendidik dan mengajarkan anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan juga. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang baik, kita sama-sama menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.